يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Masuk kita fi sulbil mawdu', inti dari pembahasan dari kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Berkata musannif rahimahullah, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disebutkan dengan jar, yani majrur, wa qaulillah. Kenapa dia majrur? Atfun ala tauhid, ma'tuf ala tauhid, kitabut tauhidi wa qaulillahi, artinya kitab tauhid dan kitab qaulillahi ta'ala, pembahasan tentang tauhid dan pembahasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa yajuzur raf'u, dan boleh pula di'irabkan dengan rafa', berarti dibacanya wa qaulullahi dengan dhammah di lam, wa alamatu raf'ihi madza? Dhammah dhahirah. Wa qaulullahi, berarti kalau dibaca dengan marfu' maka dia bukan atafun ala tauhid, tetapi dia mengawali pembicaraan baru. Mengawali pembicaraan baru artinya dia al-ibtida, dia sebagai mubtada. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa makna ibadah dalam ayat ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalau diterjemahkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tetapi maknanya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka diperintah untuk beribadah kepadaku. Artinya iradahnya adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu adalah yang dimaukan oleh Allah dalam syariat. Ini kerjakanlah, itu tinggalkanlah, yang ini halal, yang ini haram. Itu namanya iradah apa? Iradah syar'iyah, kehendak Allah dalam masalah syariat. Ada lagi, dan jangan sampai terkaburkan dengan iradah qadariyah. Iradah qadariyah adalah kehendak Allah dalam masalah takdir. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau iradah syar'iyah, Allah hanya memerintahkan, maka manusia dan jin tadi ada yang mentaati, ada yang bermaksiat. Tetapi kalau iradah qadariyah, kehendak takdir, tidak mungkin tidak terjadi, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau Allah berkehendak untuk terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya kan? Itu kehendak takdir. Maka kalau kehendak takdir, Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Baik, sekarang kembali ke ayat. Perhatikan, kira-kira apa yang dikehendaki di sini? Iradah syar'iyah atau iradah qadariyah? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ini kehendak apa? Syar'iyah apa qadariyah?
syariah. Kenapa? Kalau qadariyah kita akan bertanya, katanya diciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Kok ternyata nggak berhasil? Ada yang nggak ibadah? Ada yang kafir? Wah, salah paham berarti dia. Berarti dia su'ul faham. Salah paham. Bahwasanya yang dimaksud bukan begitu. Yang dimaksud adalah Allah kehendaki mereka untuk ibadah, maknanya kehendak syariah. Artinya Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk disuruh, untuk diperintah agar beribadah. Ternyata ketika diperintah, ada yang taat, ada yang tidak taat. Baik, kita bahas pertama kali ibadahnya apa. Diperintahkan untuk ibadah. Apa itu ibadah? Kalau Syekhul Islam rahimahullah, al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusuli. Ibadah adalah ketaatan pada Allah dengan mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah melalui lisan-lisan Rasulullah, melalui lisan-lisan para Rasul. Ini ibadah. Berarti mentaati semua perintah Allah, semua syariat Allah, sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala aidan, dan berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama untuk seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang lahir maupun yang batin. Yang lahir, yang zahir itu yang tampak terlihat. Adapun yang batin adalah apa yang tersembunyi dalam hati. Apanya yang zahir dan batin? Amalnya juga, ucapannya juga. Karena amal dan aqwal kedua-duanya memiliki zahir dan batin. Aqwal yang zahir, ucapan di lidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini zahir. Ucapan kebaikan-kebaikan, qiraatul Quran, ucapan ikrar tentang kemuliaan Allah, ketinggian Allah dan sifat-sifat Allah. Ucapan ikrar memuliakan Rasulullah SAW. Baik, di lidah semuanya. Ada pula aqwal qalbiyah, ada ucapan-ucapan hati. Tidak terdengar, tapi terucap dalam hati. Ucapan seperti tadi, bahwa saya cinta Allah, bahwa Allah tidak ada yang berhak daripadanya kecuali Dia. Atau dengan kata lain, i'tiqad. Makanya nggak ada i'tiqad di sini kan? Kenapa? Karena ucapannya ucapan lahir dan batin. Ucapan lahir yang terdengar di telinga, yang terucap di mulut, sedangkan ucapan batin ucapan hati. Artinya semua yang diucapkan di lisan harus juga diucapkan di hati. Al-amal juga ada amal zahirah, adalah amal batinah. Amal zahirah adalah amalan yang terlihat, salat, puasa, haji, apa lagi? Beramal saleh, membantu saudaranya, sesama muslim, semua amal zahirah. Adapun amal batinah adalah amal qalbiyah. Amalan-amalan hati. Amalan hati itu mencintai yang pantas dicintai, membenci orang-orang yang pantas dibenci. Itu amalan hati semuanya. Maka apa itu yang namanya ibadah? Ibadah adalah nama dari seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Apakah ucapan lahir, ucapan batin, apakah perbuatan yang zahir, perbuatan yang batin. Kalau diridhai Allah, itu ibadah. Masya Allah. Ucapan yang kedua dari Syekhul Islam lebih lengkap. Lebih lengkap. Kalau kalian ditanya, apa itu? Al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Berarti mengenai seluruh macam ibadah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa madaruha ala 15 qa'idah. Adapun lingkupnya, lingkup ibadah ada 15 kaidah. Man kammalaha kammala maratib al-ubudiyah. Siapa yang menyempurnakannya berarti dia menyempurnakan ibadah.
Siapa yang tidak menyempurnakannya berarti tidak menyempurnakan ibadah. Apa itu 15 perkara yang merupakan lingkupnya ibadah? Wa bayanu dzalik, keterangannya sebagai berikut. Annal ibadata munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Yang namanya ibadah itu terbagi menjadi 3 jenis ibadah. Al-qalb wal lisan wal jawarih. Ibadah hati, ibadah lidah, ibadah dalam bentuk ucapan, dan ibadah dalam bentuk amalan jawarih. Jawarih adalah anggota badan. Wal ahkamul lati lil ubudiyah khamsah, sedangkan ahkam, hukum-hukum untuk ubudiyah ada 5. Yang kalian sudah pelajari di pelajaran usul fiqh. Ada berapa ahkam? Ada 5. Wajibun, wa mustahabun, wa haramun, wa makruhun, wa mubah. Hukum ada 5. Ada yang wajib, yang berarti diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mustahab, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang makruh, yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Dan ada yang mubah, yang silahkan kerjakan tidak apa-apa, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Taib, ini ahkam syariah. Ahkam syariah adalah lingkup ibadah. Kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib, ibadah bukan? Ibadah. Kalau kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang mustahabbah, ibadah atau bukan ibadah? Kita mengerjakan yang mustahabbah, yang dianjurkan, ibadah. Baik, kita meninggalkan yang haram. Oh, ini haram, diharamkan oleh Allah, aku nggak mau. Ibadah bukan? Ibadah. Baik, kalau kita meninggalkan yang makruh, walaupun bukan haram tapi itu makruh, aku nggak suka. Karena Rasulullah SAW juga nggak suka, maka saya tidak mau mengerjakannya. Ibadah bukan? Ibadah. Baik, kalau mubah, dia perlakukan sebagaimana adanya, sebagai mubah. Dengan niat karena Allah abahahu, karena Allah membolehkannya, maka itu juga ibadah. Kembalinya pada niat. Baik, maka itu semua ibadah. Baik, sekarang 5 perkara tadi, kalau menyesuaikan dengan apa yang Allah syariatkan, menyesuaikan dengan apa yang Allah hukum, yang wajib, yang mustahab, yang haram, wa makruh, wa mubah. Min atau mawaman wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawarih. 5 perkara tersebut pada masing-masing ibadah tadi. Ibadah hati juga ada yang wajib, ada yang dianjurkan, ada yang haram, ada yang dimakruhkan, dan ada yang mubah. Baik, itu ibadah hati. Seperti ketika kita bicara cinta. Amalan zahir apa amalan batin? Saya mencintai. Amalan batin. Membenci juga sama amalan batin. Maka ketika kita mencintai, ada yang wajib kita cintai. Iya kan? Ada dianjurkan kita untuk mencintainya. Ada yang haram. Jangan cintai mereka. Jangan cintai iblis, jangan cintai orang-orang kafir. Iya kan? Juga ada yang di bawahnya. Ini orang yang tidak sampai kafir. Ada yang sebaiknya kita tidak menyukai orang yang seperti itu. Ada. Dan ada yang sifatnya mubah. Suka-suka. Contohnya apa suka-suka? Selera. Saya sukanya gorengan, kamu nggak suka. Boleh-boleh aja. Silakan. Wah, kamu harus mencintai. Siapa yang haruskan? Nganjurkan juga nggak ada. Kamu suka ini, saya suka itu. Masing-masing. Itu mubah. Demikian pula kebencian. Sama. Ada yang wajib kita benci. Siapa-siapa yang Allah benci, yang Rasulullah SAW benci, maka kita pun harus membencinya. Wajib hukumnya. Itu amalan qalbiyah. Yang ternyata ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Demikian pula af'al al-zahirah. Amalan-amalan zahir, perbuatan-perbuatan sama. Ada perbuatan yang wajib, seperti salat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang sudah sampai nisab. Ada pula perkara yang sunnah-sunnah yang dianjurkan, seperti salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, seperti puasa-puasa sunnah, ayyamul bid, hari-hari putih, 13, 14, 15, bulan-bulan hijriyah,
atau apalagi, itu dianjurkan, mustahabbah. Ada yang diharamkan seperti perbuatan zalim, syirik, perbuatan dosa-dosa besar, perbuatan dosa-dosa yang lainnya, semuanya haram. Dan ada pula yang dimakruhkan, tidak sampai haram. Ketika Rasulullah SAW menyatakan aku tidak suka, maka itu makruh. Ada pula yang mubah, silakan kamu makan, saya nggak suka, silakan. Amalan-amalan yang mubah tetap dalam keadaan mubah, kecuali kalau dia menjadi jalan kepada yang wajib, jadi wajib. Kalau menjadi perantara kepada yang haram, jadi haram. Kalau menjadi perantara kepada yang makruh, jadi makruh. Menjadi perantara kepada yang mustahab, jadi mustahab. Ini sudah dipelajari dalam bab fiqih atau usul fiqih. Mudah-mudahan masih ingat. Tapi hukum asalnya mubah. Mau buka pintu, mau tutup pintu, silahkan. Wa hunna likulli wahidin minal qalb wal lisan wal jawarih. Berarti kalau hati ada 5 hukum, ucapan-ucapan lidah ada 5 hukum, perbuatan anggota badan juga ada 5 hukum. Kamsar, jadi berapa? 15. Fahadihi 15 qa'idah. Ada 15 perkara yang harus diterapkan pada dirimu. Kalau engkau menerapkan 15 perkara tadi pada dirimu, yang wajib-wajib dikerjakan, apakah dalam hati ataupun di lidah ataupun dalam anggota badan, kerjakan. Yang mustahabbah, kamu berupaya untuk mengerjakannya, dalam hati, dalam lidah, dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Yang haram-haram ditinggalkan. Apakah perbuatan hati yang haram, hasad, dengki, membenci kebenaran, membenci kebaikan, ini semua haram. Tidak boleh membenci kebaikan-kebaikan, maka tinggalkan. Lisan juga ucapan-ucapan dusta, saksi palsu dan sebagainya, ditinggalkan. Yang makruh-makruh juga dijauhi. Maka dia sudah 10 perkara. Anggota badan juga sama. Amalan-amalan yang wajib dikerjakan, amalan-amalan yang haram ditinggalkan. Yang mustahabbah berupaya untuk dikerjakan, yang makruh-makruh berupaya untuk ditinggalkan, maka yang mubah biarkan mubah. Dan ini lengkap 15 perkara. Man kammalaha, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kammala maratibal ubudiyah. Siapa yang melengkapinya, menyesuaikannya secara sempurna 15 perkara ini, maka dia telah mengerjakan secara sempurna ibadah. Tentunya kalau kurang, ya kurang. Wa qala al-Qurtubi, dan berkata Qurtubi rahimahullah, aslul ibadati at-tadallul wal khudu'. Intinya ibadah adalah tadallul, merendah. Khudu', tunduk. Nah, ini asal dari kata ibadah, yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia penghambaan. Apa itu makna penghambaan? Aku menghambakan diri kepadamu. Artinya aku tunduk, merendah diri di hadapanmu, mau disuruh apapun siap. Itu asal ibadah. Asalnya ibadah atau intinya ibadah at-tadallul khudu'. Wa sumiyat wadha'if asy-syara' 'ala al-mukallafin ibadat. Dan kenapa dinamakan wadha'if asy-syara', pengamalan-pengamalan syariat, 'ala al-mukallafin, terhadap para mukallaf? Kenapa dinamakan ibadat? Yang asal katanya tadallul wal khudu', yang asal katanya adalah ketundukan dan merendah. Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Karena ketika para hamba, ketika mereka yaltazimunaha, berpegang dengan wadhaifus syara', ketika berpegang dengan aturan-aturan syariat, ketika berpegang dengan hukum-hukum syariat yang 15 tadi, wa yaf'alunaha, ketika mengerjakannya, semuanya dalam rangka khadi'ina mutadallilina lillah, dalam rangka tunduk, dalam rangka merendah. Khadi'in wa mutadallilin, dalam rangka tunduk, dalam rangka merendah lillahi ta'ala. Wa manal ayah, maka makna ayat sekarang kalau kita tahu ibadah seperti itu, berarti apa makna ayatnya? Annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi, bahwa Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fahadha huwal hikmatu fi khalqihim. Berarti ini adalah hikmah dalam penciptaan mereka. Hikmah dalam penciptaan mereka. Apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Untuk ibadah. Sehingga terjawablah sudah. Pertanyaan orang-orang bingung terjawab. Siapa orang bingung? Orang-orang yang tidak bisa menjawab ketika ditanya makan untuk hidup apa hidup untuk makan. Makannya untuk hidup. Hidupnya untuk kerja cari makan. Makannya untuk apa? Untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Ya untuk kerja cari makan. Supaya apa makan? Ya supaya kita hidup. Hidupnya supaya apa? Supaya lingkaran setan terus berputar-putar, nggak ada ujungnya. Bagaimana kita jawab? Itu orang-orang bingung. Adapun kaum muslimin bisa menjawab dengan tegas karena Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidupnya untuk ibadah. Berarti makan untuk apa? Makan untuk supaya kita hidup sehat. Hidupnya untuk ibadah. Hidupnya untuk apa? Untuk ibadah. Bukan untuk makan. Hidup untuk makan eman-eman, teman. Sayang sekali. Sekian banyak waktu, sekian banyak luang, sekian banyak tenaga, fasilitas Allah ciptakan, Allah berikan semua yang dibutuhkan. Ternyata untuk makan toh, ya sama dengan sapi. Iya toh? Sama dengan sapi. Apa? Makan, tidur, disembelih, selesai. Wassalam. Manusia tidak demikian. Manusia dan jin, perbedaannya dengan binatang adalah adanya syariat ibadah untuk mereka. Adanya perintah ibadah untuk mereka. Sehingga salah para ahlul kalam. Ahli mantik, kalau belajar ilmu kalam, pertama pelajaran akan dikatakan manusia adalah hayawanun natiq. Itu pertama pelajaran. Manusia itu adalah binatang yang bisa bicara. Kok bisanya? Hewan-hewan nggak bisa bicara? Bisa bicara. Ada lagi yang menafsirkannya, manusia adalah hayawan yang akil, hayawan yang berakal. Benar nggak? Emang binatang nggak berakal? Hah? Mereka punya, ya akal sebatas apa yang mereka punya. Baik. Berarti apa? Definisi yang benar. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi beban ibadah, yang dimuliakan dengan syariat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jin dan manusia. Berarti perbedaan dengan binatang adalah ibadah. Kalau manusia tidak beribadah, apa kata Allah? Inhum illa kal an'ami balhum awal. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Balhum awallu, bahkan mereka lebih sesat lagi. Fahadha huwal hikmah fi khalqihim. Berarti hikmah dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Kita ciptakan oleh Allah untuk ibadah. Hidup kita untuk ibadah. Dan ketika mati kita dalam rangka ibadah. Barakallahu fikum. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini hikmahnya hidup. Adapun masalah makan sekedar untuk hidup. Adapun untuk mencari ma'isha sekedar untuk hidup. Kalau bisa hidup tanpa itu, alhamdulillah, ibadah terus. Hah? Tapi sayangnya, biasanya tidak bisa. Taib kalau gitu porsinya. Anaknya Ma'mun, Khalifah, kalau nggak Ma'mun Amin salah satu. Anaknya Harun Rashid. Belajar, anaknya raja, Khalifah. Belajar kepada ulama dengan menyembunyikan identitasnya. Bahwa saya bukan siapa-siapa, orang biasa. Nggak ada yang kenal kalau itu anak khalifah. Belajarnya 6 hari. 1 hari waktu kerja. 1 hari tok kerja. Ini diriwayatkan di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin oleh Imam Al-Ajuri. Imam Al-Ajuri punya buku orang-orang yang asing, yang gharib, ghuraba. Ghuraba Minal Mu'min. Di antaranya beliau disebutkan belajar dengan modal 6 danik saja. 1 danik bisa hidup 1 hari. Dia tawar-menawar sama orang di pasar. Saya mau kerja. Dan biasa waktu itu, kalau yang namanya kuli atau pekerja-pekerja kasar itu berdiri di pasar. Dan mereka tahu bahwa ini pekerja-pekerja. Kamu
mau bekerja dibayar berapa? Kamu mau gitu. Jadi dia menjual jasanya, menjual jasa. Maka tibalah datang seorang menanyakan kamu kepada beliau ini. Cukup bagiku 7 danik. Cuma 7 danik cukup. Cukup. Tapi aku minta syarat. Salatku tidak boleh dihalangi pada waktunya ke masjid. Itu syarat yang sangat mudah sekali. Karena kebetulan orang yang menjadi tuannya orang soleh. Itu sangat mudah sekali. Aku juga bersama kamu salat di masjid. Kerja. Kenapa dia minta 7 danik? Yang penting bagi dia bisa hidup seminggu untuk belajar. 6 hari. Liburnya sehari untuk kerja. Tapi aku cuma hanya Sabtu, besoknya dicari, tidak ada. Dicari, tidak ada. Karena kerjanya bagus. Dicari yang ada, nggak cari, nggak ada, sampai Sabtu berikutnya ketemu lagi. Kemana engkau? Aku cari kemana-mana. Aku tidak bekerja kecuali hari Sabtu. Kenapa? Aku belajar. Karena ternyata bisa, cukup. Belajar seminggu, kerja sehari. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan rahimahullah oleh syarih, hadza huwa al-hikmatu fi khalqihim. Berarti manusia ini memang hikmahnya diciptakan adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang lain itu hanya sekedar. Ukurannya hanya sekedar la tansa nasibaka minad dunya. Itu ukurannya. Bandingannya, barangkali ada orang mengatakan, ya kita buat dunia juga, buat akhirat juga. Tapi perbandingannya sama atau tidak sama? Banyak mana? Ya. Kalau banyak akhiratnya, dunianya sedikit, namanya orang itu zuhud. Bagus. Ya. Tapi kalau terbalik, ya, ini yang berbahaya, rawan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan seluruh apa yang Allah berikan kepada kamu, cari akhirat. Itu tujuan utama. Wabtaghi fima ataqallah, carilah dengan seluruh apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu bisa hidup sehat, punya ini, punya itu, semua itu untuk cari akhirat. Baru kemudian sedikit wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan dirimu dalam masalah dunia. Kamu butuh makan, butuh pakaian, jangan lupakan itu. Ini sekedar saja berarti. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu ukurannya. Adapun tujuan utama, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Qultu wa hiya al-hikmatu asy-syar'iyyah ad-diniyah. Maka saya katakan, kata pensyarah, maka saya katakan ini hikmah adalah hikmah syar'iyyah ad-diniyah. Yang tadi sudah kita singgung. Hikmahnya hikmah syar'iyyah ad-diniyah. Hikmah syar'iyyah adalah kehendak Allah dalam masalah syariat. Kalau kehendak Allah dalam masalah syariat adalah perintah dan larangan. Kalau perintah, berarti Allah berkehendak agar kalian mengerjakan. Kalau larangan, Allah berkehendak pada kalian agar kalian tinggalkan. Itu iradah syar'iyyah ad-diniyah. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, wa ibadatuhu hiya ibadatuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Kata Imad Ibnu Katsir rahimahullah, dan ibadah pada Allah adalah dengan mentaati apa yang diperintahkan, wa tarki, dan meninggalkan al-mahdhur, apa yang dilarang. Mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam, dan itulah hakikat agama Islam. Itulah hakikat agama Islam. Lianna makna al-Islam al-istislam, karena makna Islam adalah al-istislam, yang artinya berserah diri, pasrah, itu al-istislam. Al-mutadammin ghayatal inqiyad waz-dhulli wal khudu'. Karena dan kalimat Islam atau Islam itu adalah berserah diri yang terkandung di dalamnya setinggi-tinggi keterikatan, setinggi-tinggi ketundukan. Sangat tunduknya, sangat menyerahnya, sangat merendahnya, sangat terikatnya. Itu dikatakan al-Islam.
Kalau belum seluruhnya, berarti belum berserah diri. Berarti apa makna berserah diri? Apa makna Islam? Islam adalah aku berserah diri, ya Allah. Aku serahkan diriku dan aku akui bahwa aku milikmu. Silahkan perintah apa saja aku akan kerjakan. Larang apa saja aku akan tinggalkan. Itu makna aku masuk Islam. Itu makna aku masuk Islam. Aku tunduk, karena makna Islam adalah istislam. Aku berserah diri, aku nyerahkan diriku kepadamu untuk diperintah dan dilarang. Aku siap untuk diatur dengan hukum-hukummu. Aku siap untuk terikat dengan seluruh syariatmu. Itu makna istislam, makna berserah diri. Wa qala aidan, berkata juga Imam Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Wa ma'na al-ayah anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu. Makna ayat adalah bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluknya dari kalangan jin dan manusia, liya'buduhu wahdahu la syarikalah, untuk agar mereka beribadah kepadanya, kepada Allah sendirinya dan tiada sekutu baginya. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Siapa yang mentaatinya, maka dia akan dibalas dengan sesempurna-sempurna balasan. Wa man asahu, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, azabahu, akan diazab dengan sekeras-kerasnya, asyaddal azab. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan Allah mengkabarkan bahwa Allah tidak butuh kepadanya. Ini ayat berikutnya setelah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutan ayatnya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh dari mereka rezeki, dan aku tidak butuh dari mereka untuk mereka memberi makan aku, kata Allah. Artinya aku perintahkan mereka untuk ibadah, bukan karena aku butuh. Aku katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, kata Allah, bukan karena aku butuh dari mereka. Ini makna wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa dirinya tidak butuh pada mereka. Bal humul fuqara'u ilaihi, bahkan dialah merekalah hamba-hamba tadi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ahwalihim, dalam segala keadaan mereka butuh pada Allah. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum, karena Allah yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki pada mereka, memberikan segala kebutuhan mereka. Maka kitalah hamba-hamba Allah lah yang butuh pada Allah, dan Allah tidak butuh mereka. Jangan dikira Allah perintahkan mereka beribadah karena Allah butuh ibadah dari mereka. Tidak. Mereka beriman seluruhnya, beribadah seluruhnya, Allah tidak bertambah sedikit pun kemuliaannya, tetap maha mulia. Kalau mereka manusia seluruhnya, insuhum wa jinnuhum, min awalihim ila akhirihim, dari awal pertama manusia sampai akhir manusia, semuanya kafir, semuanya enggak beribadah sama sekali, semuanya menentang. Apakah Allah berkurang kemuliaannya? Apakah Allah berkurang? Tidak berkurang sedikit pun. Berarti ini makna ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh dari mereka untuk memberi rezeki aku, dan aku tidak butuh dari mereka untuk mereka memberi makan aku. Aku tidak butuh mereka. Tetapi diperintahkan untuk ibadah, itu justru kasih sayang Allah pada mereka, agar mereka mendapatkan sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat. Baik. Untuk menunjukkan bahwa iradah dalam ayat tadi adalah iradah syar'iyyah, bahwa yang dimaukan dengan kalimat liya'budun, tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk beribadah. Yang dimaksudkan adalah iradah syar'iyyah, di antaranya ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam ayat, illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uwahum ila ibadati. Kata Ali bin Abi Thalib, makna ayat adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa li'amurahum, kecuali untuk aku suruh mereka. Lihat terjemahannya, kecuali untuk aku suruh mereka agar mereka beribadah padaku. Wa ad'uwahum, dan aku ajak mereka untuk mereka beribadah kepadaku. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid juga sama, illa li'amurahum wa anhahum, kecuali agar aku suruh mereka dan aku larang mereka. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk diperintah dan dilarang, diatur.
Demikian ikhtarahu Zajjaj dan juga Syekhul Islam. Baik. Yang menunjukkan atas tafsir tersebut juga yang mendukungnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, makna sudan, sia-sia, adalah la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diatur, tanpa diberi syariat, tanpa disuruh ibadah? Baik, berarti jelas dengan asar-asar ini bahwa iradah dalam ayat tadi iradah syar'iyyah. Alhamdulillah, sangat jelasnya. Kalau tidak ada keterangan ini, sungguh banyak orang yang salah paham dan mencerca Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat katanya Allah ciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Nyatanya ada yang enggak ibadah, berarti enggak berhasil dong Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Lihat ikhwan fillah, azakumullah, syubhat yang mengerikan. Allah katanya menciptakan jin untuk ibadah, ciptakan manusia untuk ibadah. Dan ternyata sebagian besar enggak ibadah. Berarti Allah enggak berhasil dong. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini adalah kesalahan fatal karena dia tidak membaca tafsir para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut. Maknanya bukan Allah menciptakan jin dan manusia agar Allah jadikan beribadah. Kalau mau untuk Allah jadikan beribadah, gampang bagi Allah. Gampang kan bagi Allah SWT untuk menjadikan seluruhnya beriman. Lau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, la ja'alan nas ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan manusia ummatan wahidah, semuanya mukminun. Bisa bagi Allah. Tetapi maknanya bukan begitu. Maknanya tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk disuruh agar beribadah. Kalau disuruh beribadah, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kecuali untuk diajak agar mentauhidkan Allah. Ternyata ada yang mau, ada yang tidak mau. Sama dengan Rasul diutus. Apa nama ayat? Illa liyuta'a bi'idnillah. Iya kan? Rasul diutus untuk apa? Liyuta'a bi'idnillah, untuk ditaati. Maknanya apa? Sama seperti tadi. Maknanya agar manusia disuruh untuk mentaatinya. Ternyata ada yang taat, ada yang tidak taat. Baik, ilahuna. Jazakumullahu khairan.